Museum Profesor Dr. Sugarda Purbakawaca terletak di Kabupaten Purbalingga yang berada di Kompleks Pendopo Dipakusuma atau tepatnya di sebelah utara alun-alun Purbalingga. Museum Profesor Dr. Sugarda Purbakawaca saat ini sudah memiliki ribuan koleksi benda bersejarah. Mulai dari benda historika, etnografika, geologika, arkeologika, biologika, keramologika, teknologika, dan seni rupa. Sebagai museum umum, koleksi Museum Profesor Dr. Sugarda Purbakawaca juga terus bertambah dan bertambah jenisnya. Mengusung tema Wisma, Pusaka, Wanita, Turangga, dan Kukila, Museum Profesor Dr. Sugarda Purbakawaca mencoba mengingatkan kembali akar budaya dan sejarah masyarakat Purbalingga. Jadi, jika ingin mengenal Purbalingga lebih dalam, datanglah ke Museum Profesor Dr. Sugarda Purbakawaca. Museum di hatiku. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Cecilia Putri dan saat ini saya sedang berada di Museum Sugarda Purbakawaca Purbalingga. Dan nanti kita akan berbincang-bincang bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Bapak Tri Gunawan Setiadi SHMA, bersama dengan Sekretaris Bapelitbangda, Bapak Tukimin Esa, dan juga bersama dengan PPTK Museum, Bapak Wasis Andri Wibowo SPD. Namun sebelum itu kita akan melihat terlebih dahulu benda-benda bersejarah yang ada di Museum Sugarda Purbakawaca Purbalingga. Oke, baik pemirsa, setelah tadi kita melihat-lihat benda-benda bersejarah yang ada di Museum Sugarda Purbakawaca Purbalingga, tiba saatnya sekarang kita berdialog bersama ketiga narasumber kita yang luar biasa. Nah, kita spesial karena kali ini berada di Museum Purbakawaca Purbalingga. Museum di Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dari banyaknya koleksi yang dimiliki oleh museum tersebut. Sayangnya, museum ini masih belum menjadi alternatif utama sebagai media pembelajaran, kesenangan, dan hiburan masyarakat. Beberapa alasan muncul terhadap museum dari milik pemerintah daerah yang mana museum ini kurangnya promosi, kemudian bangunan yang kurang menarik, terus kemudian sarana dan prasarana hingga sampai dengan pelayanan yang mungkin dirasa kurang memadai. Nah, untuk itu kami di sini akan mengangkat tema mengenai dukungan pemerintah terhadap pengelolaan museum. Nah, di sini kita langsung saja ke narasumber kita yang pertama. Sudah hadir di sini ada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Bapak Tri Gunawan Setiadi SHMH. Oke, selamat malam ini Pak. Selamat malam. Pak Tri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Pak Tri? Alhamdulillah baik dan sehat. Ya, mungkin bisa disapa terlebih dahulu nih pemirsa Banyumas TV. Selamat malam para pemirsa Banyumas TV yang saya hormati, saya banggakan. Saya Tri Gunawan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, yang mana salah satu tugas kami selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah mengelola museum dan satu-satunya museum milik pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga, yaitu Museum Profesor Dr. Sugarda Purbakawaca. Oke, luar biasa. Dan juga di sebelahnya sudah hadir di sini ada Sekretaris dari Bapelitbangda, Bapak Tukimin SH. Oke, selamat malam Pak Tukimin. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Pak? Ya, alhamdulillah sehat ya Pak. Ya, mungkin bisa disapa juga ini pemirsa Banyumas TV Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam kepada pemirsa Banyumas TV di Purwokerto dan sekitarnya. Ya, kami dari Bapelitbangda Kabupaten Purbalingga adalah merupakan suatu organisasi pemerintah
pemerintah daerah yang membantu bupati untuk di bidang perencanaan pembangunan, termasuk kami mengkoordinasikan perencanaan-perencanaan yang dibuat oleh OPD-OPD lain, sehingga nanti akan serasi antara perencanaan yang dibuat oleh bupati dengan perencanaan yang dibuat luar oleh biasa ya. Di sini juga sudah hadir ada PPTK Museum Sugarda Purbakawatja, Bapak Wasis Andri Wibowo SPD. Oke, selamat malam Pak Wasis. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk seluruh pemirsa Banyumas TV dimanapun Anda berada. Senang sekali malam ini kita bisa bertemu, bisa berbincang terkait museum, karena kita tahu kita bisa sampai hari ini karena ada hari yang lalu, yaitu waktu di luar museum. biasa sekali kebetulan pemirsa. saya kebetulan bertugas dengan Bapak Tri Gunawan. Saya ditugasi di Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan. Hanya untuk kegiatan museum ini kami diberi amanah untuk sebagai penanggung jawab program atau di PPTK. Oke, luar biasa. Salam kenal untuk semua. Oke, salam kenal juga Pak. Hari ini kita ngobrol santai saja ya Pak, mengenai tema kita pada malam hari ini, yakni dukungan daerah mengenai pengelola museum. Oke Pak, ya pertama kepada Pak Tri Gunawan ini selaku Kepala Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Nah mungkin sebelum itu saya ingin tahu sih Pak, museum yang ada di Kabupaten Purbalingga ini ada apa saja ya ini Pak, selain di Sugarda Purbakawatja ini Pak? Ya, kalau museum di Kabupaten Purbalingga sebetulnya ada beberapa museum. Ada museum wayang, ada museum uang, dan ini satu-satunya museum yang dikelola oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Museum Profesor Dr. Sugarda Purbakawatja. Kalau museum uang, museum wayang itu dikelola oleh Perusda Wabong, Perumda Wabong yang saat ini berada di Sanggaluripak, Sanggaluripak di sana ada di sana, tapi itu dikelola oleh perusahaan daerah Wabong. Tapi kalau satu-satunya yang dikelola oleh secara langsung oleh pemerintah daerah melalui OPD yang diberikan tugas kepada kami Dinas Pendidikan adalah Museum Sugarda ini ya. Ya lalu kemudian program apa saja sih Pak yang dilakukan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap museum yang ada di Kabupaten Purbalingga ini Pak? Saya mungkin perlu memperkenalkan tentang museum ini dulu Sebetulnya Museum Sugarda Purbakawatja ini letaknya sangat strategis ini. Ada di depan alun-alun persis di sebelah utara alun-alun, dekat dengan masjid, di depan Pendopo Dipokusumo atau rumah jabatan Bupati Purbalingga. Di sana ada beberapa perkantoran yang mendukung terhadap kegiatan sebetulnya untuk memudahkan masyarakat mencari museum Sugarda Purbakawatja ini. Di pusat itu Pak? Iya, ini di pusat, di tengah, di jantungnya kota Purbalingga ini. Dan kebetulan museum ini juga berdiri sudah cukup lama, sudah cukup lama dari saat pendirian sampai dengan saat ini kita sudah sebetulnya isi dari museum ini sudah cukup banyak koleksi benda cagar budaya, benda pusaka dan sebagainya, berbagai koleksi itu kita miliki sebetulnya. Ada sekitar 500 lebih lah. Sampai dengan saat ini ada 500 lebih benda koleksi yang ada di museum ini. Dan ini sebetulnya karena letak strategisnya itu, posisinya yang memang mudah untuk dicari dan sebagainya. Ya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Desi bahwa ya mungkin kurangnya promosi dan sebagainya. Ini yang sedang kami lakukan. Yang sedang kami lakukan. Di samping itu tadi terkait dengan sumber daya manusia juga kami lagi melakukan sebuah terobosan bagaimana untuk mencari tenaga-tenaga yang memang mempunyai kualifikasi di bidang permusiuman, dan itu ternyata tidaklah mudah, tidaklah mudah. Sedangkan untuk rencana ke depan ini kami juga masih berangan-angan, masih mempunyai impian bahwa museum Sugarda Purbakawatja ini bisa menjadi museum yang besar, dan itu jarang dimiliki oleh pemerintah daerah. Tapi kami berkeyakinan bahwa kami ke depan bisa menjadikan museum ini menjadi lebih besar lagi. Luar biasa. Nah, kemudian di sini juga ingin berbincang nih bersama dengan Pak Atu Kimin selaku Sekretaris Bapelitbangda ya. Nah, sebelum ini saya ingin tahu nih tugas, pokok dan fungsi dari Bapelitbangda sendiri ini seperti apa sih Pak? Ya, terima kasih tadi sudah saya perkenalkan kepada pemirsa semua bahwa kami adalah merupakan suatu perangkat daerah, perangkatnya bupati yang membantu urusan untuk perencanaan, yaitu urusan untuk penunjang pemerintahan.
Ya karena perencanaan itu adalah hal yang penting di dalam rangka untuk pembangunan. Oleh karena itu untuk perencanaan ini adalah merupakan perencanaan yang harus kita buat. Ada RPJP yaitu rencana pembangunan jangka panjang yang 20 tahun. Kemudian rencana pembangunan jangka menengah itu merupakan suatu rencana 5 tahunan sesuai dengan periodisasi untuk masa jabatan bupati. Kemudian dijabarkan lagi menjadi rencana pembangunan tahunan RKPD, kemudian juga dijabarkan lagi oleh OPD menjadi rencana kerja daripada masing-masing OPD. Itu harus klopkan. Jangan sampai nanti mungkin rencana yang dibuat oleh bupati nanti tidak terjabarkan oleh rencana dari dinas-dinas. Oleh karena itu harus menyambung semuanya. Oleh karena itu kami bertugas untuk menselaraskan antara program-program pembangunan yang pokoknya dengan pembangunan yang sudah dijabarkan. Oke, luar biasa. Nah, untuk Pak Wasis ini selaku PPTK dari Museum Sugarda Purbakawajah, saya ingin mengenal terlebih dahulu ini Pak, adanya museum ini Sugarda Purbakawajah ini berdiri sejak tahun berapa sih ini Pak? Kalau boleh tahu Pak? Baik, terima kasih pemirsa Banyumas TV dimanapun Anda berada. Jadi untuk Museum Profesor Dr. Sugarda Purbakawajah itu diresmikan pada tanggal 24 April tahun 2003 dan kebetulan penggagasnya pada saat itu bupati yang sedang melaksanakan tugas itu Bapak Triyono dan kemudian diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah yang pada saat itu Bapak Haji Mardianto. Betul tadi disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pendidikan Pak Tri bahwasanya memang museum ini komplit Mbak, koleksinya tidak hanya satu jenis atau koleksi satu, tapi kita berbagai koleksi. Antara lain kita ada koleksi terbanyak di historika. Ya, terkait dengan sejarah-sejarah kami menyimpan itu karena apa? Bukan tanpa alasan penamaan. Ya, penamaan Museum Profesor Dr. Sugarda ini pun sebenarnya putra Purbalingga yang beliau berjasa di bidang pendidikan sejak tahun 2021 loh Mbak. Jadi dulu itu angkatnya Ki Hajar Dewantoro dan sebagainya itu sudah mulai 1921. Iya 1921. Iya, jadi sudah istilahnya mulai ada pergerakan mengenai pendidikan. Nah, ini putra daerah Purbalingga dan terakhir beliau menjabat sebagai dosen di Universitas Cendrawasih. Nah, itu makanya sebagai perhatian kita untuk memberikan nama penghargaan beliau, mengabadikan betul sekali Bapak. Kemudian untuk koleksi yang banyak kita juga ada koleksi yang keramologika. Jadi itu terkait keramik-keramik itu banyak, ada keramik Cina, keramik dari Thailand, dan sebagainya itu yang selalu berproses pengkajian. Jadi betul tadi disampaikan kita koleksi di sebelum tahun 23 ini kita mengoleksi mendata itu 500 jenis koleksi dan tahun ini alhamdulillah di akhir tahun 22 kita bisa menaikkan jumlah lagi menjadi 604. Luar biasa. Jadi dan kami tidak berdiri sendiri dalam mengolah museum itu Bapak karena kami butuh tenaga ahli. Nah, memang untuk melaksanakan kita menggunakan tenaga profesional Mbak. Jadi kita menggunakan rekanan dari Yogyakarta lah ya. Ada salah satu rekanan yang profesional untuk mendokumentasikan koleksi. Jadi itu ya. Jadi nah itu perlu kami tambahkan juga tenaga. Tadi Bapak Kepala Dinas menyampaikan bahwa memang betul sekali kita kekurangan tenaga yang di situ. Lah ini alhamdulillah memang di tahun 2022 kita kemarin ada seleksi kurator dan edukator dan alhamdulillah lolos. Jadi kebetulan tenaga di sini kita angkatkan untuk seleksi dan 2 orang lolos dan sebelumnya sudah ada 1 kurator dan itu semua dilakukan oleh kementerian. Jadi langsung dari Kementerian Pendidikan dan Bidang Riset dan Teknologi yang mengadakan seleksi. Pak pada itu di Jogja. Jadi tidak tanggung-tanggung di sana dites. Jadi tidak hanya formalisasi tapi melalui pengujian dan juga istilah dari expert ya yang menguji juga dari kalangan cagar budaya dan permusium. Luar biasa. Jadi seperti untuk kuratornya terpilih ya orang-orang yang terpilih juga jadi ya untuk sudah melalui seleksi. Jadi kita tidak bisa otomatis hanya menunjuk. kamu menunjuk nggak bisa. Jadi dan itu ada SK-nya Pak. Jadi dari kementerian itu mengeluarkan SK yang bertanggung jawab di museum by name-nya ya. Jadi kita nggak boleh ketika menugaskan langsung kamu kurator, kamu nggak bisa. Jadi harus melalui tahap-tahap juga ya Pak. Luar biasa. Nah, untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri ini untuk upaya melestarikan itu apakah mengadakan suatu sosialisasi atau kegiatan-kegiatan apa ini Pak dari Dinas sendiri Pak? Oke. Kalau berbicara dalam rangka untuk melestarikan museum ini sebetulnya banyak
yang sudah kita lakukan. Gitu. Yang pertama misalnya kita mensosialisasikan terkait dengan keberadaan museum ini. Kedua juga mensosialisasikan terkait dengan tugas pokok dan fungsi terkait dengan permusiuman ini juga. Yang ketiganya juga kami melalui sekolah-sekolah yang ada, kebetulan saya juga kepala dinas pendidikan dan diberi tanggung jawab salah satunya bidang itu adalah untuk mengelola museum ini, juga kami melalui sekolah-sekolah untuk pembelajaran edukasi kepada anak-anak kita untuk mengenal sebetulnya kita punya museum, isinya museum apa saja dan sebagainya itu sudah kita lakukan. Keempatnya juga kita sudah melakukan beberapa kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk melestarikan di sini. Misalnya ada jamasan pusaka itu ya Pak Wasis ya, itu kita sudah lakukan itu termasuk kita juga menerima benda-benda pusaka ataupun benda-benda bersejarah yang dimiliki oleh warga. Tidak hanya dari Purbalingga, tidak hanya dari Purbalingga. Misalnya ada orang dari Banyumas punya benda pusaka atau punya benda bersejarah yang mereka miliki dititipkan ke sini, juga kami terima gitu loh. Itu ada beberapa memang yang sudah dilakukan. Termasuk kami juga berupaya untuk bagaimana mensosialisasikan melalui media. Saat ini adanya teknologi informasi yang begitu canggih ya, kita juga berupaya untuk ke sana. Walaupun belum sempurna lah, ini tahapan demi tahapan akan kita lakukan. Nanti kita akan lanjut lagi ya Pak, karena kita harus jeda terlebih dahulu. Dan bagi pemirsa Banyumas TV juga jangan kemana-mana karena kita akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog spesial dan masih bersama ketiga narasumber kami. Ya baik, kita lanjutkan lagi ya, tadi kita perbincangannya mengenai sosialisasi atau kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Mungkin bisa dilanjutkan, tadi ada jamasan ya, salah satunya ya untuk pelestarian di Museum Sugarda Purbakawaja ini. Ya mungkin bisa ditambahkan ini Pak, jamasan itu seperti apa sih Pak kegiatannya Pak? Ya kita setiap tahun lah ya, setiap tahun karena ini tradisi. Rutin bukan ya, apa-apa, ini tradisi lah ya, budaya yang kita lakukan dalam rangka untuk bagaimana memelihara koleksi-koleksi pusaka yang ada di sini. Baik yang ada di sini maupun yang dari masyarakat malah kita juga dari masyarakat juga banyak yang mengikut sertakan pada saat jamasan. Jamasan itu adalah untuk membersihkan alat koleksi-koleksi yang ada di museum ini. Itu berupa keris, ada tombak juga, ada senjata lain yang memang dimiliki oleh para pendahulu-pendahulu kita yang dititipkan di sini. Ini menjadi sebuah tradisi tahunan yang kita lakukan, dan itu dilakukan oleh orang-orang ahli ini. Nanti mungkin Pak Wasis selaku PPTK juga selaku kepala bidang pembinaan kebudayaan bisa menjelaskan secara lebih rinci. Baik, luar biasa. Ya, untuk kerjasamanya ini Pak dalam jamasan ini bekerjasama dengan siapa saja ini Pak di pemerintahan ini? Kalau ya kita ambil tokoh-tokoh masyarakat kita, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Purbalingga yang mempunyai kemampuan. Dalam artian mereka mempunyai kemampuan untuk menjamas barang atau benda-benda pusaka itu. Dan di situ ya karena memang kebanyakan benda pusaka yang kita miliki itu kan terbuat dari besi. Misalnya biar tidak berkarat dan sebagainya itu kan. Nanti siapa saja penjelasannya mungkin Pak Kapit lebih. Ya mungkin bisa ditambahkan ini Pak Wasis. Baik, jadi terima kasih, betul sekali sampaikan Bapak Kepala Dinas bahwasanya memang salah satu kegiatan di museum adalah pengelolaan atau pelestarian. Jadi sebelum menjelaskan jamasan, ada baiknya saya sampaikan dulu Bapak dan pemirsa Banyumas TV dimanapun Anda berada, bahwa di museum ini ada 3 kegiatan besar. Yang pertama adalah pengelolaan berupa konservasi, kemudian yang kedua berupa pelayanan publik, dan yang ketiga adalah perawatan atau pemeliharaan. Dan tadi disampaikan, saya urutkan saja, jadi dari mulai untuk pengelolaan konservasi itu ada 2 hal yang kita suatu lompatan besar ketika ada
dana alokasi khusus yaitu fumigasi. Jadi kami bisa mengadakan suatu perawatan yang sifatnya menggandeng dengan pihak rekanan yang memang di bidangnya itu mengelola tentang fumigasi, yaitu untuk mencegah hama dan sebagainya. Itu kita memang dari program dana alokasi khusus non fisik. Dan yang kedua adalah yang namanya pendokumentasan koleksi. Jadi itu yang tadi disampaikan Bapak Pimpinan, tadi ada jumlah sekian-sekian, itu memang kami alhamdulillah karena ada bantuan uluran tangan pemerintah pusat, kita bisa melaksanakan pendokumentasan koleksi. Kemudian yang tadi disampaikan Bapak Pimpinan terkait tentang kegiatan publik saat itu jamasan. Jadi betul saya jelaskan, jadi jamasan ini dilaksanakan itu kami ambil ketika di awal bulan Muharram atau Suro. Kalau di Jawa bulan Suro itu biasanya di malam Suro kita adakan semacam prosesi lagi, prosesi, kemudian di pagi harinya kita baru, jadi tidak serta-merta satu hari jamasan, itu ada seri, jadi malamnya sudah kumpul bertahap ya Pak, sesepuh bini sepuh untuk umbul tunga. Nah nanti pada saat pagi betul tadi disampaikan kita ada timnya nggak sembarang Mbak, jadi tidak sembarang orang bisa, jadi itu jadi bukan kita sedang mengkulturkan, tapi mengkulturkan bukan, tetapi memang karena itu kan semacam ada panggilan adat juga, ada passion juga, ada apa lah itu. Kita ada 10 orang tim yang pokok, selain ada tambahan yang semacam asisten gitu yang membantu. Jadi kalau yang pokok itu sesepuh, itu biasanya beliau kita ambil dari tokoh-tokoh yang istilah erat kaitannya dengan budaya Jawa. Ya, entah itu dari pedalangan, entah itu dari tokoh masyarakat, tapi yang menguasai benar-benar mengenai Tosan Aji. Jadi tadi koleksinya yang Tosan Aji itu memang betul, dan ini kita bersyukur ternyata perlu kami sampaikan bahwa masyarakat itu animenya besar. Termasuk salah satu buktinya mereka menyerahkan. Jadi ada tokoh-tokoh besar Purbalingga lah, tidak saya sebutkan, beliau dengan istilahnya sukarela untuk menghibahkan atau menyerahkan benda untuk dikoleksi dan dijamas. Ada yang satu model begitu, ada juga yang jamas hanya menitipkan, kami boleh. Jadi mengundang masyarakat misalkan punya Tosan Aji untuk dijamas di kami dan free. Kami tidak memungut bayaran serupiah pun, hanya untuk menjamas saja, untuk pelestarian. Jadi kami mengupayakannya dengan harapan sebagai wujud nyata bahwa kita ada care terhadap benar-benar bersejarah gitu ya, bersejarah. Kita potong dulu ya, nanti masih banyak. Nanti kita lanjut lagi ke Pak Tukimin dulu. Ini dari Bapetbangga sendiri, upaya apa saja sih Pak yang dilakukan untuk melestarikan museum ini Pak? Ya, terima kasih, kami juga melakukan suatu dukungan ya terhadap pembangunan museum, dan khususnya untuk pembangunan di Kabupaten Purbalingga ini adalah juga meletakkan pembangunan museum itu adalah merupakan salah satu misi yang ada di Kabupaten Purbalingga pada tahun RPJM tahun 2021 tahun 2026. Dalam misi yang keempat itu dari visi misi Bupati kemudian dijabarkan dalam misi keempat adalah termasuk di dalam rangka untuk peningkatan sumber daya manusia, khususnya dalam peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan. Dan dalam pendidikan ini termasuk ini kita memelihara museum ini karena museum adalah merupakan suatu peninggalan budaya kebendaan yang itu harus norma-normanya pun harus diserap oleh generasi-generasi muda kita. Kalau itu kan ada kebendaan dan ada non-benda. Kalau non-kebendaan adalah tari-tarian dan budaya sebagainya, itu pun juga kita lestarikan. Festival-festival dan sebagainya, bahkan kita mungkin ada 2 miliar lebih dari dana-dana itu digunakan untuk penyelamatan nilai-nilai budaya. Termasuk adalah budaya kebendaan, bagaimana supaya benda-benda cagar budaya, termasuk benda-benda yang sudah tersebar di situs-situs, termasuk ini di museum, itu harus kita lestarikan dan kita upayakan untuk tetap dibiayai oleh pemerintah daerah. Alhamdulillah mungkin ada juga dana alokasi khusus yang dari pemerintah pusat, namun itu adalah suatu suplemen, namun harus kita dukung, untuk terutama kita harus juga mendukung. Nah, seandainya ini dana alokasi khususnya mungkin tahun ini misalnya tidak diberikan kembali, nanti dari Bapetbangga sendiri ini dukungan apa saja sih Pak yang akan diberikan kepada museum ini Pak? Ya, termasuk kami pendukungan bagaimana untuk kelengkapan ini ya, kebutuhan-kebutuhan museum ini harus kita cukupi tentu saja dengan kemampuan keuangan daerah dan prioritas penanganan yang kira-kira mendesak pada tahun ini, sehingga nanti penanganan yang lain mungkin yang masih ditunda bisa kita tunda, namun yang terbaik adalah bagaimana kita termasuk masyarakat bagaimana untuk melestarikan benda-benda itu, termasuk tadi jamasan, partisipasi dan sebagainya. Dan itu bikin walaupun itu nanti kebendaan ya, itu pun punya juga nilai-nilai edukasi yang tinggi. Tata cara bagaimana menciptakan, kita harus berpikir zaman dulu kok orang bisa menciptakan seperti ini. Jadi kita harus berpikir bahwa kami
sekarang kita harus juga punya peradaban yang harus lebih maju. Dengan teknologi yang sudah Jangan semakin sampai maju kalah ya Pak. dengan nenek moyang kita yang dengan peradaban sederhana sudah bisa menciptakan hal-hal semacam ini. Misalnya ngelebur logam kan nggak gampang. Pemanasan berapa derajat, dulu ada alat padi yang untuk dipompa. Nah, sekarang dengan teknologinya adalah kompresor. Nah, ini ya kemudian untuk yang kebendaan lain juga ada. Ya, terus misalnya itu keris ini kan juga bukan benda yang kesirikan apa. Tata caranya pun kita juga cara memegangnya. Kalau yang memegang itu orang yang lebih muda menyerahkan pada yang tua. Ya, misalnya Pak Sis menyerahkan saya. Ada adabnya. Ada adabnya, harus dipegang yang ujungnya. Dipegang ujungnya ini apa? Penghormatan pada orang tua. Yang menerima harus ini ada apaan ya. Kita terima dengan begini yang kita pegang leher kerisnya, leher hidungnya. Ini sebagai apa? Kita sebagai kasih sayang pada orang yang muda. Jadi ini banyak contohnya. Ada simbol-simbol budaya lah. Kalau itu diungkap lebih. Oleh karena itu kita hargai harusnya. Karena penanaman nilai-nilai budaya, cara penghormatan dan sebagainya itu harus kita tanamkan. Itulah merupakan suatu jenis daripada nilai-nilai edukasi yang harus kita tanamkan supaya anak kita sesuai dengan misi Purbalingga berakhlak mulia. Oke, luar biasa. Oke, luar biasa. Nah, untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri ini kan tadinya ada dana alokasi khusus ya untuk museum ini. Seandainya ini dihentikan, tidak diberikan kembali, untuk dari Dinas sendiri ini bagaimana untuk dukungannya untuk melestarikan Museum Sugarda Purbakawatya ini, Pak? Oke. Terkait dengan dana alokasi khusus yang bersumber dari kementerian yang langsung untuk di sana sudah sudah tertulis secara langsung adalah untuk pengelolaan permusiuman itu di situ sudah dianukan. Lah, kami sih ya positif thinking aja lah bahwa apapun itu kami masih sangat berharap kepada pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus. Karena memang cukup lumayan besar dan manfaat yang bisa kami dapatkan dari adanya dana alokasi khusus itu ternyata menjadi luar biasa, menjadi luar biasa. Namun demikian, ya sekali lagi kalau misalnya itu kok nanti mungkin dianggap sudah cukup dalam rangka pengelolaan, tinggal bagaimana pemerintah daerah mengelolanya. Ya kami sangat berharap tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Tukimin selaku Sekretaris Bapelitbangda, ya paling tidak bisa mengalokasikan anggaran juga untuk ya pemeliharaan. Syukur untuk penambahan koleksi dan sebagainya. Karena apa? Kami jangan sampai dalam rangka untuk ini pengembangan sejarah, terusan untuk peningkatan nilai-nilai budaya, untuk sarana prasarana pendidikan atau edukasi ini kita stagnan, ya jangan sampai gitu loh. Kita harus punya nambah koleksi, bagaimana mengelola administrasi di sini dengan baik, bagaimana kita harus bisa go nasional bahkan go internasional melalui media dan sebagainya. Kami juga butuh pembiayaan. Lah harapan kami tadi apalagi sudah ada di dalam visi misi Bupati, di mana visi yang ketiga itu sudah disebutkan bahwa peningkatan derajat pendidikan, salah satu pendidikan termasuk pendidikan terkait dengan ini adalah sumber dari pendidikan. Yang namanya museum itu adalah salah satu dari sumber pendidikan yang ada. Ini kami berharap sekali ada alokasi anggaran juga untuk termasuk untuk teman-teman, karena di sini kebanyakan adalah tenaga THL. Nah ini kami juga berharap ada peningkatan lah, karena apa? Tidak mudah untuk mengelola sebuah museum. Kita orang awam mungkin kok benda kayak gitu aja disimpan, tapi dari nilai sejarah, nilai arkeologi mungkinnya itu ada nilai-nilai yang tidak kita ketahui secara umum, tapi mereka juga memahami. Oke, luar biasa. Nah, untuk Pak Wasi sendiri ini setelah dan sebelum menerima dana alokasi khusus ini seperti apa? Namun jangan dijawab terlebih dahulu, Pak Wasi, karena kita harus jeda terlebih dahulu. Dan bagi pemirsa Banyumas TV juga jangan kemana-mana. Saat lagi tetap di Dialog Spesial. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Dialog Spesial. Nah, melanjutkan tadi pertanyaan saya, perbedaan setelah menerima dana alokasi khusus dan sebelumnya itu seperti apa ini Pak? Perkembangannya seperti apa Pak? Baik, sebelum kami jelaskan lebih lanjut, ada baiknya saya nyambung yang tadi ya. Jadi intinya dari Bapak Kepala Dinas menyampaikan
Sebenarnya dana kita memang ada 2, Mbak. Jadi tidak hanya khusus, tapi ada yang umum. Yang dana alokasi umum itu memang yang membiayai dari APBD 2, yaitu Kabupaten Purbalingga. Sedangkan yang dari pusat itu yang sifatnya non fisik. Jadi kami kadang kendala karena itu sifatnya non fisik, kita tidak bisa untuk pengadaan yang berupa belanja barang, nggak bisa. Jadi itu semua dilakukan dalam bentuk kegiatan. Lah menyambung tadi dari Bapak Pimpinan menyampaikan bahwasanya memang kita perlu sekali untuk move ya, untuk istilah informasi ke depan. Untuk museum sendiri kita memang ada channel sendiri ya, jadi yang Museum Profesor Dr. Sugarda sebagai wujud sosialisasi dan publikasi. Tapi disampaikan tadi betul Bapak Pimpinan bahwa saya memang ketika dana ini kan tidak selalu ada, dana dari kementerian itu sifatnya tentatif, artinya tidak setiap tahun mesti ada, tidak ada, dan kita kebetulan memang di tahun ini sudah mencapai di tahun keempat, tapi kita belum tahu manakala tahun depan ada dan tidak. Nah, untuk sebagai antisipasi mungkin kita adakan suatu upaya, yaitu dengan memasukkan mata-mata anggaran itu ke Baplit Bangda pada saat des awal supaya perencanaan, karena di Baplit Bangda ini kan yang akan membuat perencanaan sehingga pos-pos yang mungkin didanai dari kementerian itu paling tidak nanti akan ditopang oleh APBD. Nah itu penjelasan kami seperti itu. Jadi yang jelas sih kita berharap apalagi nanti untuk menambah koleksi ya Mbak ya, karena itu kan kita juga terkait aturan, artinya kita tidak bisa serta-merta ketika ada koleksi seperti orang jual beli udah bisa. Jadi itu dari masyarakat memang bisa secara sukarela diserahkan, tapi kita juga bisa ya semacam ganti rugi, tapi tidak bisa seperti di komersil gitu, nggak bisa ya. Jadi karena kita terkait ada aturan-aturan yang melingkupi itu, sehingga kami juga untuk penambahan lokasi itu juga hati-hati Mbak, karena itu perlu pengkajian, karena tidak serta-merta benda itu akan menjadi benda istilahnya cagar gitu, enggak. Kita harus mengkaji, dan sebagai informasi kita memang ada tim yang bertugas, yaitu tim ahli cagar budaya yang melakukan proses itu. Dan ketika kami kekurangan tenaga ahli, kami akan menggandeng dari Balai Cagar Budaya Jawa Tengah, salah satu alternatif. Kalau yang sifatnya berupa kesenian, bukan berupa benda, kami akan menggandeng PPNB Yogyakarta, ya, pada di Yogyakarta, yang nilai budaya. Jadi kalau Nebra konsentrasinya di seni yang secara kegiatan kesenian. Kalau yang di BPJP memang yang ke benda-benda. Ya. Mungkin Mbak Tung Imin bisa menambahkan ini mengenai APBD yang diberikan untuk museum ini di Purbalingga, bagaimana Pak? Iya, terima kasih untuk informasi mengenai APBD. Ya memang kita menganalisis lebih dahulu kebutuhan daripada OPD itu berapa, dan kemudian juga prioritasnya apa. Kalau itu adalah anggaran-anggaran yang mau tidak mau harus dicukupi, maka itu harus wajib untuk dicukupi. Namun demikian kalau sifatnya yang tentatif pengembangan, tentu saja sesuai dengan sesuai dengan perkembangannya. Ya. Kalau itu memang harus perlu diadakan, kita adakan. Namun kalau itu perlu pada tahun depan, mungkin bisa tahun depan. Sehingga prioritas itu tentu saja dikaitkan dengan kemampuan keuangan fiskal yang ada. Ya, oleh karena itu semuanya harus bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Museum itu harus juga bagaimana khususnya dalam pemeliharaan, mau tidak mau, karena ini harus setiap tahun mungkin ada ada sarana-sarana harus untuk mencuci, pemeliharaan. Jangan sampai banyak debunya dan sebagainya, nanti yang berkunjung malah nggak mau. Karena itu yang wajib dicukupi, harus kita cukupi. Namun demikian efisiensi, efektivitas harus juga kita depankan supaya semuanya bisa dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Luar biasa. Ya, kemudian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri ini apa saja sih Pak kendala yang dihadapi oleh dinas ini selama mengelola untuk museum-museum yang ada di Kabupaten Banyumas ini Pak? Kendala apa saja yang dirasakan? Sebetulnya saat ini yang pengelolaan untuk museum ini sebetulnya juga sudah berjalan, walaupun sekali lagi di sana sini masih banyak yang perlu kita sempurnakan, Seperti misalnya kayak gedung di sini, mungkin kalau melihat kini dengan koleksi yang ada, penataan kita sampai bingung ini. Sampai bingung menatanya, space yang ada itu sampai bingung ini. Kami menekankan, karena apa? Kami tidak mau misalnya untuk sebuah koleksi benda-benda bersejarah atau benda-benda yang memang memiliki kekhasan tersendiri, kita misalnya ditumpuk dalam satuan berdekatan dan sebagainya. Kita tidak bisa memberikan labeling dengan memberikan narasi, oh ini kapan ditemukan di mana dan sebagainya, kan harusnya ada itu. Nah ini salah satunya tempat kami memang masih kurang untuk
jumlah koleksi yang ada saat ini, baik yang berbenda kecil ataupun benda besar, ini tempat masih kurang. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia. Ternyata untuk mengelola sebuah museum tidaklah mudah. Dan itu butuh keahlian, ya. Butuh keahlian, ya. Kita butuh keahlian tertentu yang memang harusnya ada sumber daya manusia atau ada tenaga yang mempunyai keahlian tertentu yang menjadi leadernya di sini, menjadi leader di sini untuk bisa ditularkan kepada teman-teman lainnya. Ketiganya ya soal anggaran tadi, ya, soal anggaran. Kita jujur aja lah, kalau misalnya berbicara anggaran, tidak dalam rangka untuk hanya penambahan koleksi dan sebagainya, tidak, tapi untuk pemeliharaan kita juga perawatan, kita juga butuh, Kadang kayak gini, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kabid, Pak Wasis, bener lah ya. Kadang orang kesini ya karena memang dia memiliki benda, misalnya benda sejarah atau benda pusaka, dititipkan di sini, itu kan menambah koleksi kita, ya. Tidak dalam rangka jual beli. Kalau jual beli benda seperti itu harganya tergantung, ya. Ini kesepakatan, sulit untuk ditaksir dengan harga tertentu. Di dalam standarisasi satuan harga barang dan jasa yang dikeluarkan kabupaten pun nggak nyandak gitu loh, ya. Misalnya, ini misalnya kayak di sini ada sepeda kuna ya gitu ya. Ini sepeda rally. Kalau mungkin di indeks harganya cuma berapa karena sudah tua dan sebagainya. Tapi bagi kolektor yang beli kan akan mahal. Itu akan mahal. Di sini misalnya ada yang namanya batu. Batu. Orang mengatakan batu kayak gitu kok dikoleksi. Tapi bagi orang yang tahu, arkeologi yang tahu bahwa itu punya sejarah yang tinggi, harganya mungkin dibeli dia nilainya juga tinggi ya, Pak. 200 juta mungkin mau gitu. Itu dari sisi anggaran. Yang keempatnya kami juga ini masih kami juga pikirkan bagaimana untuk mensiarkan atau untuk mempublikasikan adanya ini, kami perlu menggandeng dengan teman-teman sekolah. Dan kebetulan ini menjadi tugasnya di Dinas Pendidikan. Kami akan menggandeng teman-teman di sekolah, baik di sekolah maupun di madrasah, untuk bagaimana mereka mengenal museum ini, untuk membesarkan museum ini itu dari teman-teman gitu loh, ya. Sekaligus bisa menjadi tempat ajang edukatif, pembelajaran di sini, bercerita tentang sejarah dan sebagainya, ini bisa diceritakan dengan kondisi dengan koleksi yang ada ini. Itu harapan kami. Dan yang paling akhir, ya tadi SDM sudah, anggaran sudah, pemeliharaan sudah, ya. Sampai dengan kita sebagai ajang edukasi yang memang masih kurang. Yang terakhir menurut kami, ya, dari sisi dukungan dari semua pihak ini. Saya berharap sekali bahwa museum ini, walaupun ini milik pemerintah daerah, harapan kami semua warga masyarakat Kabupaten Purbalingga khususnya itu ikut berkontribusi positif lah, ya, ikut berkontribusi positif. Ya, bagaimana saran, pendapat ataupun kritik yang sifatnya membangun itu penting bagi kami untuk bagaimana mengelola museum ini menjadi lebih baik dan menjadi lebih besar lagi. Luar biasa. Ya, mungkin dari Bapak Bangda sendiri mungkin ada rencana ke depannya untuk mengembangkan museum ini, apakah ada lain program kerja lain, Pak, dari Bapak Bangda? Ya, kami upayakan bahwa semua apa yang menjadi urusan kita harus kita kembangkan lebih jauh. Karena semuanya apapun, sekecil apapun bermanfaat untuk kita semua. Oleh karena itu mari kita mengajak dari dinas yang bersangkutan untuk mengelola, untuk bisa bagaimana merencanakan ke depan supaya museum ini bisa terbangun menjadi sebuah sarana-sarana yang untuk pelayanan masyarakat yang terbaik. Ya monggo nanti kami berkolaborasi semuanya, sehingga nanti semua yang bisa kita kembangkan yang semua adalah untuk mengangkat popularitas daripada, itu termasuk juga edukasi ini yang harus kita kembangkan, belajar dari sejarah masa lalu, dari kebendaan itu nanti bisa menggugah kita untuk ke depan yang lebih baik. Baik. Nah, salah satu media promosi dari Museum Sugarda ini mengadakan museum keliling gitu ya, Pak. Nah, itu museum keliling mungkin seperti apa itu, Pak? Bisa diinformasikan kepada pemirsa. Baik, pemirsa Banyumas TV dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan bahagia. Jadi kali ini kami melengkapi informasi yang sudah disampaikan Bapak Pimpinan bahwasanya memang untuk moving museum itu kami mungkin ada perubahan di era sekarang. Kalau museum itu sebagai pusat untuk belajar, tapi kita coba tempat itu untuk tidak hanya melihat benda, tapi bagaimana kita mempelajari. Nah, satu kita ada kegiatan yang tadi saya potong, yaitu ada kegiatan yang namanya
pelayanan publik. Nah, itu ada kegiatan arkeolog cilik. Jadi pada kegiatan itu betul disampaikan Bapak Pimpinan bahwa kita menggandeng sekolah-sekolah. Jadi kita ada tempat yang namanya tempat di Purbalingga itu Maisa Jana binaan kita juga. Bisa disetting semacam menjadi gurun pasir, yang di dalamnya ditanam ada benda-benda purba tapi replika. Jadi bukan benda asli. Nah, di sana Nanasa dijadwal selama 3 hari itu bergantian, jadi satu hari ada 5 sekolah ya untuk hadir di situ. Kita bikin kayak kompetisi, tapi di situ anak-anak mencari itu teman dan itu sangat amuse ya, mereka sangat tertarik sekali karena anak-anak SD itu. Nah, ini nyambung juga bahwa sebagai TOSI atau tugas pokok dinas pendidikan juga untuk menggandeng sekolah dan madrasah. Kita ada di kurikulum merdeka. Jadi kita kan ada yang namanya P5 itu untuk ini kita itu memang kita welcome lah untuk pembelajaran dan ini sudah jalan. Jadi kadang mereka hadir di sini, kadang juga kita diundang untuk di suatu titik-titik tertentu di sekolah-sekolah. Nah, itu lanjut ya masih ya, ada waktu lah ini untuk publik tuh selain itu tadi disinggung sudah museum keliling. Museum jadi keliling ini itu Pak, gimana moving Pak? kita begini. Jadi tidak hanya mereka hadir sebenarnya, kita pengenalannya kita coba jemput bola. Jadi datang dan kita tidak sembarang menentukan titik, Mbak. Jadi yang kita ambil untuk titik-titik museum kelilingnya adalah titik di mana di situ ada potensi cagar budaya sekalian untuk pembelajaran masyarakat dan juga memberikan sosialisasi. Mengenalkan juga di bawah di situ ada wilayah yang bersejarah gitu ya, Pak. Dan tema yang diusung pun selalu kita bervariasi. Jadi artinya tidak monoton cerita museum tok gitu ya, tapi bisa juga ngambil di situ tema tentang kearifan lokal yang ada di situ, tapi wujud budaya lokal, tapi diwujudkan dengan benda-benda museum ini dikaitkan. Ada juga dengan cerita-cerita di sekitar itu, atau mungkin ada sifatnya yang kesenian, apa juga kita libat karena sejatinya museum itu kan sangat kompleks ya, tidak hanya sekedar benda ya, tetapi itu harapannya lebih lanjut lagi dan lebih luas lagi. Ini kami di pelayanan publik selain yang museum keliling yang keluar, kami pun juga ngundang. Jadi ada yang namanya kegiatan belajar ini, Pak Prima harus tahu ini. Jadi nanti menyopot kita ya. Jadi yang namanya belajar di museum itu kita kemarin ada mengambil beberapa tema ya. Antara yang pertama ngangkat tentang batik. Kita punya batik tradisinya namanya Nagatapa, itu juga udah tradisional sekali, kita koleksi ada di museum. Kemudian juga kita mengambil pembelajaran masa calong, kita ngambil tradisional calong. Kemudian kita ada juga pembelajaran yang terkait dengan benda-benda ini dari tanah liat dan sama tembikar dan juga untuk keramik-keramik itu karena kita ada koleksi keramologika ya. Jadi ada pembelajaran semacam itu dan harapannya tadi nyambung ketika mungkin dari pemerintah pusat ya, karena tentatif tidak berkesinambungan, harapannya itu bisa dari Badan Perencana Pembangunan Daerah itu menangkap itu untuk kedepannya dijadikan sebagai satu daftar list yang menjadi prioritas. Seperti itu harapannya. Nah, ya mungkin bisa ditambahkan Pak Tukimin gimana ini Pak? Iya, nah ini yang Pak Tukimin. Iya, prioritinya ya. Sehingga nanti kami bisa mendukung sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada. Jadi kami sangat positif, antusias di dalam rangka untuk mendukung nilai-nilai kebudayaan yang harus tetap kita lestarikan. Oke, baik pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan kembali tetap di Dialog Spesial. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Dialog Spesial dan tidak terasa kita sudah memasuki segmen terakhir ini Pak. Ya mungkin nanti kita berbincang kembali mengenai museum ini dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga ini. Kebijakan apa saja sih Pak yang dilakukan oleh dinas ini terkait dengan kendala-kendala yang tadinya dihadapi dan kemudian solusi yang menimbulkan adanya suatu kebijakan ini untuk museum di Kabupaten Purbalingga ini Pak? Tadi saya sudah menyampaikan beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam rangka untuk pengelolaan museum
Sugarda Purbakawaca ini. Ya, ada beberapa kendala yang tadi saya sudah sebutkan. Namun demikian dari keterbatasan kekurangan apa yang dimiliki oleh kita, kami berupaya semaksimal mungkin untuk mencoba agar kekurangan itu tetap bisa ditambal, bisa dicukupi. Misalnya dengan adanya kekurangan SDM yang mempunyai kemampuan khusus di bidang permusiuman, tapi paling tidak kami mengajak kepada teman-teman yang ada di sini untuk bagaimana belajar terkait dengan bagaimana pemeliharaan terhadap museum, bagaimana mereka bisa mengelola museum ini dengan baik dan sebagainya, termasuk bagaimana mengelola IT untuk menyebarluaskan museum ini. Termasuk kami juga dalam kegiatan-kegiatan dengan teman-teman kepala sekolah, dengan teman-teman kepala madrasah yang ada di jajaran Kemenak, kami juga mengajak juga sebagai wahana edukasi, salah satunya yuk kita coba kita ramaikan museum kita, dan terkait dengan anggaran yang mungkin kita masih terbatas, kita memaksimalkan anggaran yang ada, kita memaksimalkan anggaran yang ada betul-betul untuk kepentingan adalah kepentingan museum, untuk kepentingan museum. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris Baplit Bangda, harapannya ya kita tidak hanya dari pemerintah saja. Mengelola museum itu kalau tidak mempunyai kepekaan terhadap yang lain, tidak punya kepekaan, ya kita berat juga kalau hanya mengandalkan dari pemerintah saja. Tapi mungkin pada saatnya masyarakat yang mempunyai keahlian, yang mempunyai kemampuan di bidang permuseum bisa memberikan masukan untuk perbaikan kita semua. Nah, selama ini peran serta masyarakat bagaimana itu Pak dalam pengelolaan museum ini Pak? Sudah cukup bagus seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Wasis, terkait dengan misalnya ketika kita mengadakan kegiatan, respon dari masyarakat juga cukup bagus. Kita adanya museum keliling di beberapa tempat seperti tahun kemarin, tahun kemarin itu kita mengadakan museum keliling, juga respon masyarakat juga cukup bagus, cukup tinggi. Tidak hanya dari dunia pendidikan, tapi masyarakat secara umum juga mereka merespon dengan baik. Luar biasa. Nah, kemudian di museum ini sendiri apakah masih ramai dikunjungi oleh masyarakat Pak? Baik, jadi pemirsa Banyumas TV, sebagai informasi kita masih ramai Mbak, bahkan kita hampir mencapai kemarin kalau untuk walaupun COVID ada kunjungan virtual Mbak, sampai ribuan itu, kami ada datanya, jadi itu kan terdata ya, baik statistiknya, jadi untuk virtual pun banyak yang hadir untuk view ke kita ya, ke museum. Nah, untuk tambahan informasi betul disampaikan, museum ini pernah satu titik ada 1.000 orang loh Mbak. Luar biasa. Satu titik itu ramai ya. sekali ya Pak? Iya, jadi itu kebetulan juga animo masa di sekitar bagus. Tapi ada juga suatu tempat ya Mbak, karena itu kan sangat tentatif ya, itu ada juga tempat yang fluktuatif juga, jadi kisaran ya 100, 200 ada. Tapi alhamdulillah ya sedikit juga 400 ada lah yang datang, karena anak sekolah. Nah, untuk tarif masuknya ini bagaimana Pak? Free. Kita tidak menerapkan kita biaya. nggak pernah. Jadi pemirsa Banyumas TV dimanapun Anda berada, silakan datang ke museum ini dengan gratis. Gratis. Kami tidak ada pungutan biaya apapun, jadi kami free. Tapi cuman kita menerapkan ketentuan aturan yang ada di sini agar bahwa koleksi kita tetap terjaga dengan baik. Baik, selalu terbuka ya untuk masyarakat yang ingin berkunjung ke sini, juga silakan datang ke sini saja karena biayanya free ya Pak. Betul, free, tidak ada biaya. Nah, mungkin aturan-aturan yang harus dilakukan di saat berkunjung di museum ini apa saja Pak? Baik, jadi yang untuk terkait aturan ya Mbak ya. Jadi memang yang jelas ya harus menjaga di sini, tidak boleh menggores. Kita punya template-template di mana tertulis notis ya, aturan-aturan yang dipatuhi ya. Antara lain ada benda yang tidak boleh disentuh. Contoh untuk batik Nagatapa yang kuno itu kan bisa hancur Mbak karena usianya udah lama. Jadi saat itu tidak boleh disentuh. Juga ada misalnya kendaraan macam kayak di belakang kita tidak boleh dinaiki. Benda-benda yang pecah belah tidak boleh disentuh juga, takutnya nanti jatuh pecah. Jadi rentan terhadap kerusakan. Jadi yang jelas memang kami ada petugasnya Pak. Jadi pemirsa Banyumas TV di manapun berada nggak usah khawatir. Ketika hadir di sini kami ada petugas sebagai pemandu. Jadi kami tidak serta, misalkan itu rombongan yang sifatnya massal pun kami jadwal. Jadi kami atur tidak semua bisa masuk. Artinya tetap ketika giliran. Tapi ketika masyarakat umum ya kita memang persilakan dan kita ada pemandunya. Jadi memang betul. Jadi untuk tenaga sebenarnya kita di museum butuh tenaga untuk yang ahli yang untuk mengatur itu. Saya nambah sedikit ya Mbak, saya terpotong baru 2 pokok tadi, maksudnya baru pengelolaan, satunya pemeliharaan. Ini yang perlu kami sampaikan. Jadi karena sifat
nyambung tadi kegiatannya sifatnya non fisik, jadi kami tidak boleh ada yang sifatnya pengadaan. Kami berupa perawatan perbaikan, Mbak. Jadi betul disampaikan kalau terkait bangunan ini memang perlu sekali Pak dari perencanaan daerah untuk perbaikan-perbaikan. Nah itu kita memang selama ini suplemennya dari yang kementerian itu, karena dari APBD ke depan sih harapannya bisa dicukupi masalah pembelian. Jadi lengkap ada 3 kegiatan pokok kami sampaikan ya tadi. Jadi untuk pemirsa Banyumas TV dimanapun Anda berada, tadi yang perlu kami saya sudah lengkap, jadi mulai dari pengelolaan konservasi, publik sampai dengan pemeliharaan. Dan nanti terkait hal ini kita undang deh semua untuk warga yang menyaksikan Banyumas TV ini untuk bisa khususnya yang di seputar di Purbalingga harus tahu kita punya museum, ya walaupun ada museum-museum yang lain tapi karena ini punya penuh kita dukung ya kita dukung. Oke, luar biasa. Nah, dari Bapelitbang Bangda sendiri ini kendala apa saja sih Pak yang dirasakan oleh Bapelitbang Bangda terhadap pengelolaan museum yang ada di Kabupaten Purbalingga ini Pak? Terima kasih, mungkin apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis maupun dari Pak Wasis terkait dengan kendala. Namun kami berpikir bagaimana kendala itu menjadikan suatu peluang dan tantangan ke depan. Oleh karena itu kami berupaya untuk bagaimana supaya pengelolaan museum, museum ini tetap lestari, ya, tetap terjaga, dan kami juga minta masyarakat setidak-tidaknya silahkan berkunjung ke museum ini untuk bisa melihat-lihat dan memetik dari apa yang sudah kita miliki zaman dulu, kemudian kita ekspresikan untuk bisa ke depan bagaimana kita mensikapi untuk sebagai insan Purbalingga terutama, ya jangan sampai kalah dengan pendahulu-pendahulu yang terpenting. Ya. Namun kami berharapkan agar mungkin nanti untuk pengelolaan pensiun termasuk tempatnya, mohon maaf tetap kita jaga. Kita gedungnya tetap kita juga pelihara, benda-benda koleksinya juga tetap kita pelihara sehingga museum itu tetap berada terus menerus. Baik. Kalau mungkin nanti perlu dibangun gedung yang tinggi, yang megah, itu nanti tergantung nanti koleksi. Kalau koleksinya harus semakin banyak, semakin banyak kan dikembangkan juga bangunannya ya Pak. Harus membuat pengembangan ke depan. Misalnya mungkin gedung di belakangnya kita bangun bisa lagi, nanti kantornya harus pindah nih. Luar biasa. Lakukan kalau itu demi bagaimana penyelamatan budaya kebudayaan itu agar bisa diketahui oleh generasi-generasi. Nah kemudian harapannya ini Pak. Hapus dimakan zaman lah. Iya, harapan untuk kedepannya untuk Museum Sugarda Purbakawatja ini apa ini Pak dari Bapelitbang sendiri? Harapannya juga dalam untuk pengembangan kebudayaan tetap kita terus dikembangkan. Kalau koleksi semakin tambah mau tidak mau bagaimana untuk tempatnya pun juga harus kita dilakukan pengembangan ya Pak. Iya, oke. Nah, kalau itu memang perlu pindah, ayo pindah. Luar biasa. Oke, nah dari Dinas Kebudayaan dan Pendidikan ini harapannya apa sih Pak untuk Museum Purbakawatja ini Pak? Ya, kami berharap, kami sangat mengimpikan bahwa museum ini bisa menjadi lebih besar lagi. Tidak hanya besar gedungnya, tidak hanya besar namanya, tapi besar juga koleksinya, besar juga dari kemampuan sumber daya manusianya untuk mengelola ini. Dan yang lebih pokok lagi, ketika pemerintah Kabupaten Purbalingga yang memiliki museum ini, dan tidak semua pemerintah kabupaten kota memiliki museum ya, ini bisa dimanfaatkan untuk atau oleh masyarakat, bahwa kita sebetulnya punya banyak khasanah budaya, punya banyak khasanah budaya yang dituangkan dalam bentuk benda-benda yang mungkin itu diciptakan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris Bapelitbang Bangda bahwa itu zaman dulu, zaman dulu diciptakan, zaman peradaban yang masih belum maju kok sudah bisa menciptakan misalnya keris semacam itu, terus tombak semacam itu, gitu, sampai dengan misalnya ini ada andong seperti ini, kok sudah ada zaman dulu gitu loh. Nah ini sebagai bahan pendidikan bagi masyarakat, berlatar belakang dari apa yang sudah pernah dilakukan oleh para nenek moyang kita, kenapa sih tidak generasi kita sekarang sampai dengan ke depan untuk bisa lebih menciptakan barang-barang yang mungkin bisa digunakan sebagai bahan atau benda budaya yang dimiliki oleh Purbalingga. Luar biasa. Harapan kami seperti itu. Baik, nah dari pengelola Kabid sendiri ini bagaimana harapannya untuk museum ini Pak? Baik, Banyumas TV, pemirsa dimanapun Anda berada, kalau dari kami saya ngambil dari tagline aja ya, karena museum itu kan museum di hatiku, harapannya museum itu di hati, disayangin di sana. Jadi artinya apa yang disampaikan tadi sudah banyak ya harapan-harapan kedepannya dari kami, semoga saja museum di hatiku.
Oke, luar biasa. Museum di hati. Di hati. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Selama kurang lebih 1 jam ini kita berbincang-bincang mengenai pengelolaan museum ini. Semoga kedepannya museum semakin berkembang lagi ya Pak, dan koleksinya juga semoga semakin bertambah ya Pak untuk koleksinya. Oke, baik juga bagi pemirsa Banyumas TV. Terima kasih atas atensi Anda telah menyaksikan kami selama kurang lebih 1 jam ini dalam dialog spesial, dan nantikan kembali acara dialog spesial dengan tema menarik lainnya. Dan saya Sasria Putri pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak.